Yang saya hormati Bapak Selamat Setiono selaku fasilitator CGP Angkatan 7 dan Bapak Hermanto pengajar praktek di kelas 301. Pada hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik, namun terlebih dahulu saya akan melaksanakan pra-observasi kepada salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Gapura, yaitu Ibu Roisatul Kamilia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini tidak ngajar Bu? Kebetulan hari ini ada, tapi jam pertama cuma untuk saat ini sudah kosong. Oh iya, memang ada di jam pertama saja ya. Setelah ini tidak ada ya? Setelah ini ada, tapi nanti setelah istirahat jam kedua. Oh iya, berarti saya tidak mengganggu ya Bu ya? Alhamdulillah. Begini Bu, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, kalau tidak salah ya, bahwa kami calon guru penggerak akan melakukan coaching supervisi akademik di kelas Ibu nanti. Pada dasarnya pada saat itu saya akan berusaha untuk membantu Bu Ila dalam pengembangan pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya saya perlu juga melakukan pra-observasi Bu. Dan ini juga pernah saya sampaikan ya, kita bincang-bincang sebelumnya ya di minggu kemarin ya terkait dengan pra-observasi ini. Hanya saja perlu saya ketahui Bu, mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu dan sekarang pelaksanaan pra-observasi, adakah yang ingin diharapkan dari Bu Ila terkait dengan coaching supervisi akademik ini? Tentu ya ada ya Bu Elvina. Yang saya harapkan adalah saya bisa mengembangkan kompetensi pembelajaran di dalam kelas, terutama untuk diri saya sendiri, lalu kemudian untuk siswa. Lalu nanti saya berharap juga ada umpan balik dari Bu Elvina sendiri sebagai calon guru. Oke, terima kasih. Kita memang sama-sama belajar ya Bu ya. Jadi hanya saja pada saat pelaksanaan supervisi di kelas, nanti saya akan menjadi supervisor, mengamati apa yang dilakukan oleh Bu Ila di dalam kelas. Baik Bu, mungkin dalam supervisi nanti pembelajaran di kelas Bu Ila punya tidak materi yang akan disampaikan? Apa materi apa? Kebetulan materi saya sudah memberikan materi di bab teks biografi. Oke, bahasa Indonesia gitu ya? Iya betul. Ya. Ya, biografi kalau tidak salah, biografi itu kaitannya dengan tokoh gitu ya Bu? Nah, betul. Terkait dengan biografi yang nanti akan saya berikan nanti di akhir pembelajaran untuk tugas akhir, anak-anak mampu menuliskan teks biografi tokoh pendidikan khususnya guru yang ada di SMA Negeri 1 Gapura. Jadi tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya biografi tokoh pendidikan dari sekolah Yang menurut siswa itu punya yang namanya tokoh punya prestasi itu ya. Jadi nanti guru-guru yang akan dibuat teks biografi tidak sembarang guru, namun memang nanti akan dipilih yang pertama sesuai dengan klasifikasi tahun kelahirannya yang pertama, lalu kemudian yang kedua guru yang benar-benar senior, lalu memiliki banyak sekali prestasi selama beliau dalam perjalanan karirnya sebagai guru. Ya. Baik, tadi kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan di kelasnya Bu Ila ya. Namun kalau memang Bu Ila itu mengambil materi teks biografi, mungkin area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ila nanti pada saat pembelajaran di kelas? Untuk pengembangannya mungkin nanti anak-anak saya akan buat kelompok lalu diklasifikasikan sesuai dengan gaya belajar mereka, gaya belajar kinestetis, auditori, dan visual, juga visual ya. Nah masing-masing gaya belajar itu nanti akan memiliki tugasnya masing-masing. Ya, yang ingin dikembangkan, mungkin anak-anak diminta untuk menulis. Nah untuk auditori nanti anak-anak akan saya berikan tugas untuk wawancara dengan tokohnya langsung, tokoh guru pendidikan. Untuk kinestetiknya mungkin
mungkin mereka bagian yang mempersiapkan alat dan bahan selama wawancara. Untuk visual mungkin anak-anak yang akan melakukan proses merekam video selama wawancara berlangsung. Iya. Ya, jadi memang harus ada pengembangan yang ingin dicapai ya dari materi yang kemarin mungkin dirasa masih kurang. Nah, dengan adanya Kucing Supervisi Akademik ini ada yang ingin dicapai, ada target ya yang ingin dikembangkan. Terima kasih Bu Ila. Dan mengenai strategi Bu Ila, strategi apa yang mungkin dari sisi apa ya, kelengkapan media atau bagaimana? Untuk strategi nanti saya pertama akan menyiapkan media berupa LCD untuk memberikan materi awal kepada anak-anak, karena menurut saya LCD mampu mempermudah saya untuk memberikan pemahaman lebih kepada anak-anak di kelas daripada kalau misalnya saya hanya sekedar memberikan contoh materi. Mungkin dengan LCD saya tampilkan beberapa gambar yang menarik, tokoh-tokoh dunia tokoh yang menginspirasi mereka, mungkin itu akan jauh lebih berbeda suasananya di kelas dibandingkan dengan ceramah biasa pada yang lain. Ini untuk strategi pencapaian tujuan pembelajarannya tadi, strateginya bagaimana? Mungkin nanti anak-anak akan lebih banyak melakukan observasi lapangan, seperti melakukan wawancara langsung terhadap tokoh pendidikan yang akan menjadi target mereka untuk menulis teks video. Ya, demikian berarti ya Bu Ila ya, dari mulai tujuan pembelajaran sudah jelas tadi ya, dan apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ila terkait juga dengan pembelajaran sebelumnya, dan sekarang pasti insya Allah akan ada peningkatan dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan tadi juga sudah disampaikan strategi-strategi yang akan dipersiapkan, baik itu tentang sarana dan prasarana atau juga tentang bagaimana Bu Ila itu memiliki strategi yang agar supaya siswa itu mudah untuk mencerna pembelajaran. Terima kasih Bu Ila. Ya, kita bisa ketemu lagi di supervisi ya, supervisi akademik. Mungkin bisa 1 atau 2 hari ke depan saya akan ikut nimbrung di kelas Bu Ila saat Bu Ila ngajar di kelas 10 ya Bu ya. Ya, jadi kita akan ikut nimbrung, saya akan ikut nimbrung, mudah-mudahan lancar, dimudahkan sama Allah, dan kita mendapatkan apa yang sesuai dengan kita harapkan. Ya. Mungkin itu saja Bu Ila ya, terima kasih waktunya untuk praobservasi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan menjadi guru yang memang selalu mengedepankan dan membahagiakan siswa. Terima kasih. Saya akhiri Bu Ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah lupa, Bu. Guru yang ada di SMA Gapura atau yang ada di luar? Ada di SMA, Bu. Oh, di SMA sini. Ya. Oke, tapi mungkin dia sudah lupa. Tadi dia menyampaikan bahwasanya dia sudah pernah membaca teks biografi salah seorang tokoh guru yang ada di SMA Desa Gapura. Oke. Sekarang Ibu akan tampilkan beberapa foto. Ini siapa? Siapa? Kalau yang di tengah, Mongolia, meninggikan derajat wanita. Meninggikan derajat wanita. Banyak kali. Oke, ada pendapat lain? Ini semenjak kehadiran beliau memperjuangkan bagaimana nasib seorang wanita, pejuang wanita pada masa itu. Sampai pada akhirnya terdapat istilah emansipasi wanita kesetaraan gender. Sampai saat ini perempuan diperbolehkan untuk bersekolah sampai setinggi-tingginya. Kalau di zaman dulu, di zaman era Kartini, hanya perempuan dari kalangan tertentu yang bisa mengenyam pendidikan. Bahkan biografi dan riwayat itu apa? Nah, perbedaan antara biografi dengan riwayat hidup. Kalau menurut Ibu, antara biografi dengan riwayat hidup itu sama. Hanya saja kalau riwayat hidup itu lebih kepada segala sesuatu atau banyaknya kejadian yang dialami semasa hidup oleh seseorang itu. Tapi kalau misalnya biografi, ya sama sebenarnya kisah perjalanan hidup seseorang yang diceritakan dalam teks biografi. Jadi antara biografi dan riwayat hidup itu sebetulnya memiliki makna yang sama. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Di situ ada tentang bagian struktur teks biografi. Silakan dibuka. Ini ya. Tepatnya halaman 130. Ada? Oke. Saya beri waktu kalian 5 menit untuk literasi, untuk memahami isi dari struktur teks biografi yang ada di buku. Silakan. Sambil membaca dan pahami bersama-sama. Jadi, dalam struktur teks biografi itu terbagi menjadi berapa? 2 atau 3? 3 ya. Di situ sudah jelas 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada masalah atau peristiwa atau permasalahan, dan yang terakhir adalah reorientasi atau kesimpulan. Nah, poin-poin penting dari ketiga hal tadi. Jadi di 3 hal tadi itu juga memiliki bagian-bagian penting lainnya. Contoh misalnya di bagian orientasi. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya orientasi itu berisi tentang pengenalan tokoh. Nah, pengenalan tokoh di sini biasanya diawali dengan identitas tokoh. Masalah atau permasalahan. Nah, silakan jika di bagian 2 dibaca. Masalah atau peristiwa atau kejadian penting, berisi permasalahan hidup atau kejadian penting, peristiwa yang pernah dialami oleh Ki Hajar Dewantara atau tokoh seperti kiprahnya sebagai jurnalis, pengasingannya, pergerakan politiknya, dan kiprah pasca kemerdekaan. Oke. Menurut tokoh, maka di bagian permasalahan ini merupakan bagian inti yang diceritakan kejadian-kejadian apa saja yang sudah pernah dilalui seorang tokoh, atau misalnya awal mula perjalanan karirnya itu seperti apa, bagaimana seorang tokoh ini memulai perjalanan karirnya, mulai dari titik bawah sampai di titik sekarang. Apa saja kejadian-kejadian yang pernah beliau alami semasa hidupnya
Sehari-hari aja. Seperti yang sudah kita disampaikan, satu kelompok yang mewakili di bagian mana letak orientasi pada teks geografi era Kartini. Kelompok satunya mewakili di bagian mana permasalahan atau masalah dalam teks geografi era Kartini. Kelompok 3 mewakili di bagian mana letak kesimpulan atau reorientasi dari teks geografi era ini. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 silakan di bagian mana letak orientasi pada teks geografi era ini. Sebutkan paragrafnya saja, paragraf keberapa sampai keberapa. Oke, silakan. Berdiri ya, berdiri. Oke, silakan. Terletak pada paragraf 1 dan 2. Silakan kelompok yang lain dicek apakah benar orientasi pada teks geografi era Kartini terletak pada paragraf 1 dan 2. Kita cek sama-sama. Di paragraf 1 dan 2 itu berisi tentang apa? Silakan. Itu tentang tanggal lahir. Identitas ya, identitas dulu ya. Oke, identitas. Lalu apa lagi? Soal keluarga Bu. Tempat tanggal lahir di situ ada? Ada. Apa lagi? Latar belakang Latar keluarga. belakang keluarga di situ ada? Ada. Ada ya. Oke, lanjut apa lagi? Pendidikan Bu. Riwayat pendidikan? Ada. Oke, apa lagi? Bagaimana hubungannya dengan
Terima kasih saya sampaikan pada Bu Ila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini kita pada hari ini akan melaksanakan pasca observasi ya. Setelah kemarin rentetan kronologis kita mulai dari pra observasi ya Bu Ila ya. Kita lakukan kalau tidak salah sebelum puasa ya. Iya, betul. Ya, sebelum puasa memang mendahului, tapi pas observasi minggu-minggu kemarin ya observasi karena memang bulan puasa tidak begitu efektif pembelajaran sehingga anak-anak takut loyo atau apa gitu Pak. Jadi kita memang melaksanakan observasinya setelah Lebaran. Dan sekarang pada hari ini kita melakukan pasca observasi. Nah, sebelum kita masuk pada pasca observasi secara inti, saya ingin bertanya sih sebenarnya pada Bu Ila. Tujuan dari kita melaksanakan bincang-bincang ini, mungkin ada Bu Ila menginginkan sesuatu atau bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, tujuan kita bincang-bincang hari ini untuk mendapatkan semacam masukan dari Bu Elvina terkait dengan bagaimana cara mengajar saya di dalam kelas, apakah sudah termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Kemudian juga bisa mendapatkan umpan balik dari Bu Elvina sesama guru bahasa Indonesia. Iya, betul. Kebetulan Bu. Di SMA Negeri 1 Gapura. Kebetulan sama-sama bahasa Indonesia kita ya. Iya. Ya, inilah gunanya MGMP sekolah gitu. Ya, betul. Terima kasih Bu Ila. Ini sebenarnya saya juga bertanya, perasaan Bu Ila saat saya ada di dalam kelas ketika melakukan observasi, saya di kelas dan Bu Ila itu sebagai guru pengampu mengajar bahasa Indonesia di kelas, bagaimana Bu Ila? Terus terang ada grogi sedikit, tapi lebih banyak senangnya karena saya bisa dipantau terutama oleh teman MGMP sekolah saya yaitu Bu Elvina sendiri. Jadi kita bisa melakukan koreksi kira-kira di mana sih kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kira-kira bagaimana masukan supaya saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan apa yang ada sekarang. Mungkin terima kasih Bu Ila. Memang kita sama-sama belajar ya, hanya saja mungkin kebetulan saya mendapatkan kesempatan di CGP ini sehingga bisa mengetahui lebih awal materi apa yang memang harus saya florkan atau saya transferkan kepada teman seperti Bu Ila. Terima kasih. Ini Bu Ila, tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Ila sampaikan di depan murid-murid apa sudah tercapai tidak? Sesuai dengan percakapan kita waktu pra-observasi, tujuan pembelajarannya siswa mampu memahami pengertian dan karakteristik dari teks biografi. Nah, untuk observasi kemarin, saya rasa anak-anak sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran itu. Oke, berarti sudah tercapai ya dari tujuan pembelajaran, anak-anak itu memahami apa itu teks biografi dan bagaimana memahami strukturnya. Terima kasih Bu Ila. Ini mungkin ada sedikit pengalaman yang bisa Bu Ila ceritakan, pengalaman baik yang ditemukan pada saat mengajar. Pengalaman baik, karena kemarin tugas yang saya berikan anak-anak membuat teks biografi dari guru senior yang ada di sini, saya mengumpulkan anak-anak berdasarkan kelompok mereka. Jadi saya meminta anak-anak supaya berpartisipasi aktif dalam kelompoknya masing-masing, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan anggota kelompoknya, dan alhamdulillah itu tercapai dibandingkan dengan kegiatan berkelompok di pertemuan sebelumnya. Oh, jadi ada peningkatan ya. Jadi tapi ada peningkatan. Tidak menutup kemungkinan ada kekurangannya Bu Ila. Nah, yang kalau perlu diperbaiki. kekurangan itu pasti Bu, pasti ada. Mungkin ya sedikit lah, tapi lebih banyak perkembangannya dibandingkan dengan materi yang sebelumnya. Ya, memang lebih banyak perkembangannya. Tetapi bolehkah saya tahu hal apa yang bisa diperbaiki dari kekurangan yang mungkin saja Bu Ila temui pada saat mengajar? Mungkin kekurangannya ada beberapa anggota kelompok yang masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya di dalam kelas, atau masih malu-malu untuk berpresentasi di depan kelas, masih harus ditunjuk sama temannya atau hanya sekedar dipaksa oleh temannya. Hanya itu saja sih Bu.
Nah, kalau sudah menemukan sedikit ya, mungkin sedikit dari banyaknya kebaikan atau hal-hal baik yang ditemukan, dari yang sedikit ini, hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, rencana tindak lanjut dari Bu Ila sendiri sebagai guru pengampu. Kalau saya dari guru pengampu, mungkin saya akan mengadakan bimbingan khusus untuk mereka yang masih malu-malu ya. Malu-malu istilahnya, yang masih punya kemampuan yang rendah lah istilahnya, punya semangat belajar rendah lah istilahnya di dalam kelas. Saya akan melakukan bimbingan khusus dengan mereka. Lalu saya juga akan melakukan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, konten mungkin lebih divariasikan. Ya, sesuai dengan gaya belajar ya. Sesuai dengan gaya belajar mereka di dalam kelas. Oke. Ya, terima kasih. Nah, kalau sudah ada rencana tindak lanjut seperti itu, sudah pasti ada indikator keberhasilan. Ya. Nah, ini ukuran indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Ila bagaimana? Mungkin mereka bisa lebih aktif untuk mengungkapkan pendapat mereka di dalam kelas. Satu, mereka bisa lebih aktif tampil khususnya presentasi pada saat presentasi di dalam kelas, itu saja. Iya, jadi itu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bu Ila sebagai guru pengampu memang bisa berjalan dengan baik ya, sesuai harapan ya. Kita juga mendamba murid-murid yang aktif lah ya dalam kelas. Tidak hanya beberapa anak yang aktif, tapi kalaupun bisa seluruh peserta didik itu aktif, menyenangkan, jadi mereka merasa nyaman di kelas. Nah, dalam penetapan rencana tindak lanjut ini, tentu Bu Ila kan tidak sendirian ya. Saya pikir demikian. Siapa mungkin yang bisa Bu Ila libatkan? Pertama-tama yang mendukung lah ya. Ya, tentu sesama guru bahasa Indonesia MGMP sekolah itu yang paling utama, karena sesama guru bahasa Indonesia mungkin bisa bertukar pengalaman. Bagaimana sih proses belajar mengajarnya di dalam kelas masing-masing. Lalu kemudian saya akan melibatkan juga wali kelas. Wali kelas, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Kepala Sekolah. Perlu media-media mungkin yang mendukung juga? Kalau saya sangat perlu, di zaman sekarang sangat perlu. Tapi alhamdulillah karena di kelas 10 sekarang sudah disediakan fasilitas belajar, khususnya LCD proyektor, itu juga sangat memudahkan yang permanen saya. Itu ya? Iya betul Bu. Itu sangat memudahkan saya untuk bisa memberikan ilmu yang lebih menarik sih untuk siswa. Jadi mereka tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah, tapi ada beberapa konten-konten yang saya tampilkan sehingga pembelajaran di dalam kelas itu lebih asik, tidak membosankan kepada anak-anak. Oke. Bisa berupa gambar gitu ya, bisa berupa video, Bisa juga karena biografi ini bisa perjalanan hidup seseorang berupa fragmen-fragmen dramanya itu ya. Ya, terima kasih Bu Ila. Ini mungkin ada yang menurut Bu Ila itu sedikit mengganjal dari pertemuan ini. Bisa diungkapkan, karena kita harapannya kita bisa untuk saling bersinergi sesama guru bahasa Indonesia, bisa juga saling berkolaborasi untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang didamba oleh siswa, mengasihkan, menyenangkan, dan membuat mereka nyaman. Ada tidak? Ada sih Bu, saya sangat mengharapkan terutama guru MGP sekolah, saya dan Bu Elvina bisa berkolaborasi sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang lebih dan jauh lebih menyenangkan. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang sebenarnya itu bagaimana kira-kira? Karena terus terang saya selama ini sekolah penggerak yang sudah hampir berjalan mau 3 tahun ini, ada sedikit kebingungan tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi konten itu. Saya tidak paham sepenuhnya. Dan dengan adanya Bu Elvina sebagai guru MGP sekolah, sesama pengajar bahasa Indonesia, mungkin kita bisa saling bertukar ilmu. Siap. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi konten itu seperti apa. Siap Bu Ila. Nah, tidak hanya Bu Ila, saya pikir ya juga teman-teman merasa kebingungan karena memang kadang kita ikut workshop atau apa ya hanya sekedar mendengarkan tanpa dibuat kita diminta untuk praktek atau apa ya. Nah, ketika di lapangan kita bingung. Siap. Insya Allah itu akan menjadi masukan juga dari saya untuk saya agar supaya saya juga bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, termasuk juga dengan Bu Ila sama guru bahasa Indonesia.
Ya, baik. Ini Bu Ila dari pengembangan diri tadi sudah disampaikan Bu Ila itu menginginkan bagaimana memahami secara konsep ataupun secara praktek bagaimana pembelajaran diferensiasi itu sudah pasti. Nah, nanti dari apa yang sudah Bu Ila pahami, Bu Ila itu nanti juga akan menganalisis gaya belajar gitu kan? Iya, betul. Ya, dari analisis gaya belajar saya pikir Bu Ila kan juga sudah tahu ya, Iya. ada berapa kan? Ada 3 kalau tidak salah ya. Iya betul Bu. Apa perlu saya sebutkan? Ya, Ada nggak apa-apa. kinestetis, Ya. ada auditori, Dan ada visual. Visual, Iya. Jadi memang konten itu dibedakan Iya, berdasarkan iya. dari kemampuan dan gaya belajar siswa. Iya, betul. Ya, terima kasih. Nah, dari itu misalnya Bu Ila sudah mampu menguasai diferensiasi, mampu juga sudah menganalisis gaya belajar. Nah, harapannya Bu Ila terhadap pembelajaran ini, keberhasilannya bagaimana? harapan saya yang pertama-tama anak-anak mungkin lebih ditekankan pada kedisiplinannya dulu. Iya. Itu karena kedisiplinan juga sangat menentukan faktor utama berjalannya kelancaran siswa untuk belajar di dalam kelas. Lalu kemudian yang kedua, saya juga berharap anak-anak bisa berpartisipasi jauh lebih aktif sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan, tidak membosankan di dalam kelas. Ya. Kembali ke tadi Ibu Ila, karena memang tidak bisa berhasil tanpa ada dukungan gitu ya. Baik itu dukungan manusia seperti yang sudah Ibu Ila sampaikan, ada MGMP sekolah, ada juga wali kelas gitu ya. Nah, untuk dukungan lainnya selain manusia itu ada dukungan finansial seperti alat-alat itu ya. Betul. Sarana dan prasarana Ya, betul. yang disediakan oleh sekolah itu juga sangat mempengaruhi Ya. Bu, menurut saya. Selain LCD mungkin ada kebutuhan lain, daya dukung dari pencapaian keberhasilan ini. Sementara karena saya lebih banyak menggunakan LCD di dalam kelas, hanya mungkin saja LCD itu kan saya selingkan dengan aplikasi-aplikasi seperti Padlet, Canva, jadi Mungkin butuh wifi ya? nah wifi juga. Karena selama ini meskipun pakai LCD, ada Padlet dan juga Canva, tetap saja menggunakan paket data pribadi. Data pribadi murid juga kan? Ya, betul, Bu. Murid akhirnya data pribadi, hotspot teman. Iya, hotspot. Hotspot teman. Jadi itu memang ya perlu disampaikan juga ternyata ya kepada betul. pimpinan kita agar supaya daya dukung baik itu sarana ataupun prasarana itu juga bisa dimaksimalkan. Iya, Nah, mudah-mudahan agak segera. Ya. Dalam hal ini, dalam hal keterlibatan semua daya dukung tersebut, selain manusia dan apapun, mungkin dari Bu Ila sendiri selama ini mencoba untuk meningkatkan pengembangan diri tidak? Tentu Bu, tentu setiap guru pasti selalu ingin mencoba meningkatkan pengetahuan yang ada dalam dirinya tentu. Mungkin yang ingin saya kembangkan dari diri saya yaitu bagaimana sih saya bisa mengembangkan model pembelajaran yang jauh lebih variatif di dalam kelas seperti yang saya utarakan tadi untuk menciptakan suasana belajar yang jauh lebih menyenangkan sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan belajar bahasa Indonesia. Tidak seperti yang selama ini anak-anak belajar bahasa Indonesia kalau tidak menulis, mendengarkan ceramah, membaca dan seperti itu. Jadi saya ingin mencoba mengembangkan bagaimana sih supaya anak-anak ini jauh lebih bahagia, lebih happy belajar bahasa Indonesia yang lain daripada sebelumnya. Dengan cara ikut-ikut workshop mungkin ya, atau ini ikut CGP, CGP angkatan berikutnya. Mungkin bisa berbagi praktik baik dengan Bu Alvina. Iya, harapannya tidak masalah Bu, ikut CGP angkatan berikutnya. Dengan begitu juga bisa berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain gitu. Ya baik Bu Ila, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan saat ini bisa membawa perubahan pada dunia pendidikan, terutama khususnya pada sekolah kita ya, SMA Negeri 1 Gapura. Karena tanpa dukungan dari semua yang ada di SMA Negeri 1 Gapura, komponen yang ada, apalah arti pendidikan. Jadi ada banyak daya dukung, termasuk salah satunya juga kita sebagai guru pengampu. Ya, terima kasih Bu Ila atas waktunya. Iya Bu. Mohon maaf kalau apabila saya mengganggu dan tidak Bu. Mudah-mudahan kita akan terus bekerja sama, berkolaborasi. Amin. Ya, terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.